Gengs Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi beberapa transportasi untuk beroperasi. Lantas seperti apa suara rakyat DKI menanggapi hal ini? Salah satu di antaranya adalah Radio El Sinta yang menyoroti dampak pembatasan operasional Transjakarta, maka terjadi penumpukan penumpang di banyak titik. Tadi pagi jam 5 warga Cibubur kesulitan akses angkutan ke Jakarta, banyak bekerja menggunakan alternatif lain dengan biaya yang lebih mahal. Geng, seperti yang disoroti oleh akun Andriani ya, di mana dia meminta untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan. Dalam hal ini tentu saja Anies Baswedan bahwa hal ini tidak bijak sama sekali. Apabila tujuannya adalah supaya orang-orang mencari modal transportasi yang lain, tentu saja tidak semua orang memiliki budget yang cukup untuk misal mencari taksi, Grab, dan sejenisnya. Dan selain itu juga apakah ketika pengurangan dari transportasi itu juga akan mengurangi penumpang yang akan naik atau membutuhkan transportasi untuk bekerja? Tentu saja tidak. Dan masih banyak sekali keluhan-keluhan dan sorotan-sorotan atas kebijakan dari Pemprov DKI kali ini. Semoga Bapak Anies Baswedan bisa mempertimbangkan kembali untuk kebijakan kali ini ya. Dan buat kalian gengs mungkin yang berdomisili di Jakarta, bagaimana tuh di wilayah kalian? Menurut kalian, apakah kebijakan dari Anies Baswedan kali ini tepat? Silakan tulis di kolom komentar. Yuk kita simak juga bagaimana kondisi Jakarta terkini setelah kebijakan Anies Baswedan diberlakukan. Oke, sebagai penambah informasi yang lebih valid untuk kalian semua tentunya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Neters kebijakan Anies di bidang transportasi untuk mencegah penularan COVID-19 dianggap kurang efektif. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Minggu 15 Maret 2020 kemarin mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mencegah semakin menyebarnya COVID-19. Kebijakan-kebijakan itu semua terkait dengan sektor transportasi umum. Serangkaian kebijakan bertujuan membuat warga agar tak banyak keluar rumah demi menekan penyebaran penyakit COVID-19. Kami memberikan seruan kepada seluruh masyarakat sebisa mungkin mengurangi kegiatan di luar rumah kecuali yang urgent, kata Anies dalam konferensi persnya yang ditayangkan akun Facebook Pemprov DKI. Anies membatasi operasional MRT mulai dari jam operasional hingga jumlah penumpang yang bisa diangkut. Selama ini, MRT melayani warga dari pukul 5.30 hingga 23 waktu Indonesia Barat malam. Mulai hari ini hingga 14 hari ke depan hanya dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jumlah kereta yang beroperasi pun hanya seperempat dari jumlah biasanya. Rangkaian MRT yang setiap hari beroperasi, ada 16 rangkaian akan berubah menjadi tinggal 4 rangkaian yang beroperasi. Dan imbasnya, kereta akan melintas setiap 20 menit sekali dari yang semula setiap 5 sampai 10 menit. Tak hanya kereta, jumlah orang yang boleh menumpang ikut dibatasi. Anies mengatakan satu gerbong kereta MRT yang bisa ditumpangi 300 orang kini hanya bisa dinaiki oleh 60 orang saja. Selain MRT, Anies juga menerapkan rekayasa pada LRT Jakarta untuk membatasi pergerakan warga. Seperti halnya MRT, jam operasional LRT hanya dari pukul 6 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia Barat. Semula kereta akan melintas setiap 10 menit, kini berubah menjadi 30 menit saja. Menyusul kemudian adalah Transjakarta, yang hanya layani 13 koridor saja. Transportasi umum berbasis bus yakni Transjakarta tak luput dari pembatasan. Ratusan rute bus ini tidak dioperasikan hingga hanya menyisakan 13 koridor saja. Jam operasionalnya pun hanya 12 jam dari pukul 6 hingga 6 pagi hingga 6 sore. Transjakarta memberhentikan sementara layanan Amari atau angkutan malam hari dan bus sekolah. Anies Baswedan mengatakan pemerintah Provinsi DKI mencabut sementara kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil genap di wilayah Jakarta. Anies mengatakan dalam kondisi normal, Pemprov mendorong penggunaan kendaraan umum untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Salah satunya dengan penerapan sistem ganjil genap. Namun melihat kondisi khusus saat ini, Anies menganggap masyarakat akan lebih aman jika menghindari kendaraan umum.
Bagaimana menurut kalian kebijakan dari Anies Baswedan? Apakah efektif atau tidak? Tuliskan di kolom komentar. Banyak pihak yang mengeluh karena tidak semua orang memiliki kendaraan pribadi. Dan banyak orang juga yang mengeluh karena pada kenyataannya mereka harus tetap bekerja mencari sesuap nasi. See you di the next informasi. Ada Mimin dan Radio GBFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia.